Pangeran Siddhartha hidup di dalam kemewahan yang tak terbayangkan, istana megah, pelayan yang selalu siap, dan hiburan tanpa henti. Namun, di balik itu semua, ada kekosongan batin yang tak bisa diisi oleh kenikmatan duniawi. Ia menyadari bahwa kemewahan tidak selalu identik dengan kebahagiaan. Justru dari sanalah perjalanan spiritualnya bermula, ketika ia berani meninggalkan segala kemewahan untuk mencari kebenaran sejati tentang hidup dan penderitaan. Kesadaran Siddhartha menunjukkan bahwa kesederhanaan bukanlah kemiskinan, melainkan kebebasan. Ia meninggalkan istana bukan karena membenci kenyamanan, tapi karena memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bersumber dari hal-hal yang bisa lenyap. Ia menemukan bahwa ketenangan datang dari dalam, bukan dari benda-benda yang dimiliki. Kesederhanaan menjadi jalan untuk membebaskan diri dari beban keinginan yang tak berujung. Dalam dunia modern yang serba cepat, pesan ini semakin relevan. Kita hidup di tengah budaya konsumtif yang mendorong kita untuk selalu ingin lebih kaya, lebih cantik, lebih sukses. Padahal, semakin kita mengejar, semakin jauh kita dari rasa cukup. Disinilah ajaran Buddha mengingatkan, penderitaan, dukkha, lahir dari keinginan yang tak terkendali. Dengan belajar hidup sederhana, kita sesungguhnya sedang belajar untuk berhenti menderita. Kesederhanaan bukan berarti menolak kemajuan, tetapi menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung padanya. Ia adalah seni untuk menikmati yang ada, menghargai yang kecil, dan merasakan kedamaian tanpa syarat. Seperti pohon yang berakar kuat di bumi, namun tetap lentur diterpa angin, hidup sederhana membuat kita kokoh di tengah badai kehidupan, namun tetap lembut dalam menghadapi segala hal. Kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi cara memandang kehidupan itu sendiri. Ia mengajarkan kita untuk berhenti mencari kebahagiaan di luar diri, dan mulai menemukannya di dalam kesadaran yang tenang. Dalam ajaran Buddha, jalan menuju kebahagiaan sejati bukanlah jalan penambahan, melainkan pengurangan, mengurangi keinginan, perbandingan, dan keterikatan. Berikut beberapa langkah praktis yang dapat membantu kita menjalani hidup sederhana namun tetap bahagia, dan tanpa berlama-lama ayo kita bahas. Pertama, berhenti mengukur nilai diri dari kepemilikan. Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan sejati tidak pernah bersumber dari apa yang kita genggam, melainkan dari sejauh mana kita bisa melepaskan. Nilai diri seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, rumah, atau gelar, tetapi dari seberapa murni batinnya memahami makna hidup. Buddha mengajarkan bahwa segala yang bersifat jasmani hanyalah anicca, tidak kekal, berubah, dan tidak dapat dijadikan sandaran sejati. Ketika seseorang menilai dirinya dari apa yang bisa hilang, maka kebahagiaannya pun akan lenyap seiring dengan hilangnya hal tersebut. Bayangkan sebuah cermin yang tertutup debu. Semakin banyak debu yang menempel, semakin buram pantulannya. Begitu pula batin yang dipenuhi oleh keinginan untuk memiliki, ia tidak lagi memantulkan kejernihan sejati dari diri kita. Ketika kita membersihkan debu itu, bukan berarti kita kehilangan sesuatu, melainkan justru menemukan kembali jati diri yang sebening cermin itu sendiri. Demikian pula hidup sederhana, ia bukan kehilangan kemewahan, melainkan menemukan kejernihan hati. Kepemilikan seringkali membuat seseorang terikat pada rasa takut. Takut kehilangan, takut kalah, takut dianggap kurang. Dalam Dhammapada, Buddha berkata, dari keinginan lahirlah duka, dari keinginan timbul ketakutan. Bagi yang bebas dari keinginan, tiada duka dan tiada ketakutan. Inilah paradoks kehidupan. Semakin banyak yang kita genggam, semakin besar pula beban yang kita pikul. Hidup sederhana justru membebaskan kita dari beban yang tidak perlu, sehingga batin menjadi ringan dan bahagia. Buddha sendiri adalah teladan dari kebebasan sejati. Setelah meninggalkan segala kemewahan istana, beliau tidak menjadi miskin,
melainkan menjadi kaya dalam kebijaksanaan. Ia menunjukkan bahwa harga diri tidak lahir dari penampilan luar, tetapi dari kemurnian hati. Dalam setiap langkahnya, beliau memancarkan kedamaian bukan karena memiliki segalanya, melainkan karena tidak lagi diperbudak oleh apapun. Dari situlah kita belajar bahwa kesederhanaan bukan kekurangan, melainkan kebebasan yang lahir dari pencerahan batin. Jika kita terus mengukur diri dari kepemilikan, maka hidup akan menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Akan selalu ada yang lebih kaya, lebih indah, lebih beruntung. Namun, ketika kita menilai diri dari ketenangan batin dan kebajikan yang kita tumbuhkan, maka hidup menjadi perjalanan menuju kedamaian, bukan persaingan. Kita tidak lagi berjuang untuk terlihat lebih dari orang lain, melainkan berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Hidup sederhana mengajarkan kita untuk menjadi saksi, bukan pemilik. Seperti daun yang menari di udara, ia tidak mengklaim angin yang membawanya, tetapi menari dengan ringan mengikuti arah yang ada. Begitu pula dengan kita. Ketika berhenti mengidentifikasi diri dengan kepemilikan, kita mulai menari dalam kebebasan hidup. Disitulah kebahagiaan sejati berakar, bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada kedamaian karena tidak perlu memiliki segalanya. Kedua, kurangi paparan perbandingan sosial. Dalam kehidupan modern, perbandingan telah menjadi penyakit halus yang menjangkiti hampir setiap batin. Kita menatap layar dan melihat hidup orang lain tampak begitu sempurna. Rumah indah, wajah bahagia, pencapaian yang gemilang. Namun, apa yang sering kita lupakan adalah bahwa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kisah besar yang belum tentu seindah tampilannya. Buddha mengingatkan bahwa penderitaan lahir bukan dari apa yang terjadi di luar, tetapi dari bagaimana batin kita menanggapinya. Ketika pikiran sibuk membandingkan, ia kehilangan kedamaian yang sebenarnya sudah ada dalam diri. Dalam ajaran Dhamma, perbandingan berasal dari akar keserakahan dan keakuan. Iri hati dan kesombongan adalah dua wajah dari ego yang sama. Satu merasa kurang, satu merasa lebih, tetapi keduanya terjebak dalam delusi yang memisahkan diri dari kebijaksanaan sejati. Selama kita menilai hidup berdasarkan orang lain, kita tak akan pernah merasa cukup. Hidup sederhana mengajarkan kita untuk kembali pada realitas diri. Melihat bahwa kebahagiaan tidak pernah bisa dibandingkan, karena setiap makhluk menempuh jalannya masing-masing. Bayangkan sebuah taman dengan beragam bunga. Mawar mungkin harum, namun bunga matahari menatap cahaya dengan penuh semangat. Anggrek tak berbicara tentang keindahannya, namun tetap mekar di tempat yang sunyi. Tidak ada bunga yang membandingkan dirinya dengan yang lain, namun semuanya indah pada waktunya. Begitulah seharusnya manusia, masing-masing memiliki warna, bentuk, dan makna sendiri dalam kehidupan ini. Ketika kita berhenti membandingkan, kita mulai mekar apa adanya, dan itulah kesederhanaan yang paling memikat. Buddha mengajarkan bahwa perhatian adalah kunci untuk membebaskan diri dari jerat perbandingan. Dengan menyadari apa yang terjadi di dalam batin, kita bisa melihat bagaimana rasa iri, cemburu, atau rendah diri muncul, lalu melepaskannya tanpa penolakan. Kesadaran menghadirkan ruang hening di mana kita bisa berkata, "Aku cukup." Dari sanalah kebahagiaan sejati tumbuh, bukan karena kita memiliki lebih banyak, tetapi karena kita berhenti merasa kurang. Mengurangi paparan perbandingan sosial bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan belajar melihat dunia tanpa kehilangan kedamaian diri. Kita tidak perlu menutup mata, cukup membuka hati. Ketika batin tenang, kita bisa menikmati keberhasilan orang lain tanpa iri, dan menerima keadaan diri tanpa malu. Hidup sederhana bukan hanya soal harta, tapi tentang batin yang berhenti berlomba. Di saat itulah, kesunyian menjadi kemewahan, dan ketenangan menjadi kebahagiaan yang tak ternilai.
Ketiga, ubah cara pandang tentang cukup. Kata cukup terdengar sederhana, namun sesungguhnya merupakan salah satu kebijaksanaan terdalam dalam ajaran Buddha. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar diri, berharap jumlah yang lebih banyak akan menenangkan hatinya. Namun, semakin banyak yang dikumpulkan, semakin besar pula kekosongan yang dirasakan. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda, sedikit tidur, sedikit makan, sedikit bicara, itulah kebahagiaan orang yang hidup penuh perhatian. Cukup bukanlah batasan, melainkan kebebasan, bukan kehilangan, melainkan pelepasan dari rasa haus yang tak pernah puas. Dalam hidup, rasa cukup adalah bentuk meditasi sehari-hari. Ia mengajarkan kita untuk berhenti di tengah arus keinginan yang tiada henti, dan berkata dengan lembut kepada diri sendiri, ini sudah cukup. Namun mengucapkan, cukup, bukan berarti menyerah, melainkan memahami bahwa kebahagiaan tidak bertambah karena jumlah, tetapi karena kesadaran. Ketika kita bisa berkata cukup terhadap makanan, benda, bahkan pujian, batin menjadi ringan, tidak lagi dikuasai oleh rasa takut akan kekurangan. Inilah kebijaksanaan sejati dari hidup sederhana. Bayangkan seseorang yang menimba air di sumur. Jika ia terus menimba tanpa henti, air akan meluap dan terbuang. Tetapi bila ia tahu kapan berhenti, maka air itu bisa ia nikmati dengan tenang. Begitu pula dengan hidup kita. Bila terus menimbun keinginan, kita akan kelelahan oleh diri sendiri. Tetapi ketika tahu kapan berhenti, kita mulai menikmati air kebahagiaan yang sebening kesadaran. Rasa cukup adalah wadah yang menjaga agar kebahagiaan tidak tumpah oleh kerakusan. Buddha menyadari bahwa penderitaan muncul bukan karena dunia tidak memberi cukup, melainkan karena manusia tidak tahu kapan merasa cukup. Rasa haus diibaratkan seperti keinginan rendah, membuat manusia selalu mengejar sesuatu yang baru, dan begitu didapat, lahirlah rasa haus yang lain. Hidup sederhana mengajarkan jalan tengah, bukan menolak kenikmatan, namun tidak diperbudak olehnya. Ketika kita belajar menikmati hal kecil dengan penuh kesadaran, dunia yang sederhana pun terasa penuh keajaiban. Rasa cukup juga melatih kita untuk melihat kehidupan dengan rasa syukur. Ketika seseorang bisa berkata, "Apa yang kumiliki sudah cukup," maka ia sedang memupuk kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Di saat orang lain sibuk mencari hal besar untuk bahagia, orang yang sadar akan cukup menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Napas yang tenang, makanan yang sederhana, senyum yang tulus. Itulah kekayaan batin yang tidak bisa diukur dengan harta. Memahami makna cukup adalah seni mengenal diri. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hasil dari menambah sesuatu, tetapi dari mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Ketika kesadaran tentang cukup tumbuh, hidup menjadi lapang, bukan karena dunia berubah, tetapi karena batin berhenti menuntut. Dan di saat itulah, kita menyadari bahwa ternyata hidup sederhana bukanlah kemunduran, melainkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari pemuasan keinginan,
tetapi dari pemahaman akan batasnya. Beliau membedakan antara tanha, nafsu keinginan, dan canda, kehendak yang benar. Tanha lahir dari ketidaktahuan dan menuntun kita pada penderitaan, sedangkan canda adalah niat murni yang mengarah pada kebajikan dan kebebasan batin. Hidup sederhana berarti belajar memilah di antara keduanya, mana yang benar-benar dibutuhkan untuk hidup, dan mana yang hanya diinginkan oleh ego yang haus pengakuan. Kebutuhan adalah hal yang menjaga kehidupan tetap berjalan. Makanan untuk tubuh, pakaian untuk perlindungan, tempat tinggal untuk keteduhan. Namun keinginan adalah hal yang membuat batin berlari tanpa arah, terus merasa kurang meski sudah berlimpah. Seperti api kecil yang diberi minyak, ia tidak akan padam sampai bahan bakarnya habis. Begitulah sifat tanha, semakin dipuaskan, semakin membesar. Dalam hidup sederhana, kita belajar menjaga api itu agar cukup hangat untuk menerangi, bukan membakar. Buddha pernah memberikan perumpamaan yang menyentuh, bila seseorang haus dan minum air laut, ia tidak akan pernah merasa puas. Semakin banyak diminum, semakin besar hausnya. Begitulah hakikat keinginan duniawi. Ia tampak seperti jalan menuju kebahagiaan, padahal menjerumuskan pada penderitaan yang lebih dalam. Sebaliknya, jika kita hanya minum secukupnya dari sumber air jernih, dahaga pun terpuaskan dan tubuh menjadi segar. Hidup yang berpusat pada kebutuhan adalah seperti minum dari air murni, sederhana, tapi menyegarkan jiwa. Ketika seseorang hidup sesuai kebutuhan, ia belajar berterima kasih. Ia tidak menganggap hal kecil sebagai kekurangan, tetapi sebagai berkah yang cukup untuk menopang hidup. Dalam kesadaran itu, setiap makanan sederhana terasa lezat, setiap pakaian menjadi hangat, dan setiap momen menjadi berharga. Buddha mengajarkan santuti, kepuasan batin yang timbul bukan karena memiliki banyak, tetapi karena memahami batas yang wajar. Inilah akar dari kedamaian, berhenti menambah, mulai menyadari. Namun fokus pada kebutuhan bukan berarti menolak kenyamanan, melainkan menyadari fungsinya tanpa melekat padanya. Seorang bijaksana bisa menikmati sesuatu tanpa menjadi milik dari sesuatu itu. Ia menggunakan benda, tapi tidak diperbudak oleh benda. Ia menikmati hidup, tapi tidak terikat padanya. Inilah kebebasan sejati, bukan melarikan diri dari dunia, tetapi hidup di dalamnya tanpa tenggelam. Hidup sederhana yang berfokus pada kebutuhan adalah latihan untuk melihat dengan mata kebijaksanaan. Ia menuntun kita untuk menyadari bahwa yang kita perlukan untuk bahagia sebenarnya sangat sedikit. Ketika batin berhenti menuntut lebih, dunia yang tadinya sempit menjadi luas, hidup yang tampak rumit menjadi jernih. Disitulah kita memahami pesan Buddha yang halus namun dalam, kebahagiaan tidak datang dari memiliki segalanya, melainkan dari mengerti apa yang benar-benar perlu. Kelima, nikmati keheningan dan waktu sendiri. Keheningan bukanlah ketiadaan suara, melainkan hadirnya kedamaian batin di tengah segala hiruk-pikuk kehidupan. Dalam ajaran Buddha, hening adalah kondisi alami dari pikiran yang sadar. Ia tidak bisa dipaksakan, tetapi muncul ketika pikiran berhenti berlari. Hidup sederhana tanpa keheningan hanyalah kesunyian yang kosong. Namun ketika kesederhanaan disertai kesadaran, setiap detik keheningan berubah menjadi ruang suci untuk mengenal diri. Di sanalah kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari apa yang dimiliki, melainkan dari kedalaman kita mengenal batin sendiri. Buddha sering menyendiri di hutan, duduk dalam diam, mengamati napas dan gerak pikiran. Beliau memahami bahwa hanya dalam keheninganlah batin dapat melihat dirinya apa adanya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa kebisingan dunia. Saat kita berani menyepi, kita sedang menapaki jalan yang sama, jalan pulang menuju keheningan sejati. Waktu sendiri bukan bentuk pelarian, melainkan pemulihan. Dalam diam,
luka batin perlahan sembuh, kebingungan mereda, dan kesadaran mulai berbicara dengan lembut. Keheningan juga mengajarkan tentang anicca, segala hal yang muncul pasti akan berlalu. Dalam sunyi, kita menyadari bahwa pikiran, perasaan, dan bahkan penderitaan hanyalah arus yang datang dan pergi. Seperti danau yang permukaannya tenang, bayangan langit terlihat jernih. Tapi jika airnya bergolak, pantulan itu hancur. Begitu pula dengan batin kita. Hanya dalam keheningan, kebenaran bisa dipantulkan dengan jelas. Maka, waktu sendiri bukanlah kesepian, melainkan kesempatan untuk menjernihkan danau batin agar bisa memantulkan cahaya kebijaksanaan. Namun banyak orang takut akan kesunyian. Mereka merasa canggung tanpa suara, tanpa aktivitas, tanpa orang lain. Padahal, ketakutan itu muncul karena belum terbiasa berdialog dengan diri sendiri. Dunia modern memanjakan kita dengan distraksi, hingga diam terasa menakutkan. Tapi justru disitulah latihan spiritual dimulai. Ketika kita mampu duduk dalam diam, tanpa melarikan diri dari isi pikiran kita sendiri. Karena hanya mereka yang mampu tenang dalam sunyi, yang bisa damai di tengah keramaian. Keheningan adalah guru yang tak berbicara, namun mengajarkan segalanya. Ia menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, tanpa penghias kata, tanpa topeng sosial. Dalam sunyi, kita belajar mendengarkan suara hati, menyentuh ulas asih, dan menemukan makna terdalam dari keberadaan. Hidup sederhana menemukan maknanya di sini, saat kita berhenti mengejar dan mulai hadir. Maka, nikmatilah keheningan bukan sebagai kekosongan, tetapi sebagai rumah bagi jiwa yang ingin pulang. Karena di sanalah, kebahagiaan sejati bersemayam, hening, lembut, dan tak tergoyahkan. Hidup sederhana bukan berarti hidup tanpa cita-cita, melainkan hidup dengan kesadaran penuh atas arah yang dijalani. Kesederhanaan melatih kita untuk mengenali mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya ilusi kebutuhan. Dalam kesederhanaan, kita belajar menapaki jalan tengah, jalan yang diajarkan Buddha, yang menghindari baik kemewahan berlebihan, maupun penyangkalan ekstrim terhadap kehidupan. Kebahagiaan tidak pernah datang dari akumulasi, tetapi dari pembebasan. Ketika batin tidak lagi menuntut, setiap momen menjadi damai. Kita mulai menghargai udara yang dihirup, makanan sederhana di meja, dan kehadiran orang-orang terdekat. Semua menjadi indah karena kita hadir sepenuhnya dalam setiap detik kehidupan. Hidup sederhana adalah bentuk kebijaksanaan, karena hanya batin yang tenang yang bisa melihat kebenaran sebagaimana adanya. Tidak ada lagi keinginan untuk bersaing, tidak ada rasa takut kehilangan, yang ada hanyalah kedamaian yang alami. Itulah kebahagiaan yang tidak tergoyahkan, kebahagiaan yang tidak perlu alasan. Jadi, ketika dunia semakin ramai dan serba cepat, berhentilah sejenak. Tataplah langit, rasakan napas, dengarkan diam. Di sanalah kebahagiaan sejati berdiam, sederhana, hening, dan apa adanya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.